Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takdim, tahiyatan Waalaikumsalam thayyibatan. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang sering jadi apa ya konflik. Ada pihak sebelah yang mengatakan bahwa tidak dibutuhkan apa ya kitab zaman begitu ya. Pernah saya dengar sih. Ya, oke, terus. Ada yang menuntut kitab zaman begitu ya. Hmm, hmm, hmm. Saya mau Sudah? tanya begini tentu. Baik. Oke, saya ingin bertanya begini. Mana tinggi level hadis dengan nasab gitu? Saya mau tanya itu dulu. Beda-beda bang. Hadis ya makalah yang datang dari Rasul. Ya level hadis lah. Kenapa emang? Oke, begitu. Cuman saya ingin tanya begini saja. Ada kalau tidak salah pernah lewat di kitab Bidayatul Bidayah. Artinya begini ya. Di dalam kitab Bidayatul Bidayah itu disebutkan begini. Man tarakal mira'ah wa huwa mubtilun banallahu lahu baitan fi rabatil jannah. Itu ya. Saya tidak mau bahas hadisnya. Apakah hadis ini di kitab-kitab lain ada? Sebentar, saya belum meneliti mas. Jadi bagaimana Anda bertanya kepada sesuatu yang Anda tahu dan saya belum menelitinya? Itu tidak kredibel. Saya kan meneliti nasab Alawi. Kalau Anda meneliti nasab hadis, sebentar. Kalau Anda ingin meneliti matan hadis, ya kan? Ya, saya mau minta kepada Anda untuk menghadirkan sanad dan siapa perawi hadis itu. Nah, itu dia tentu. Saya ingin tanya, apakah di kitab-kitab lain ini ada? Anda tidak bisa bertanya apakah di kitab-kitab lain, sementara Anda hanya menyampaikan matan, tidak menyampaikan sanad matan dan tidak menyampaikan perawinya. Lalu Anda bertanya di mana kitab-kitab lain? Tadi kan saya sudah jawab dengan jelas. Anda tidak bisa mempertanyakan sesuatu yang belum saya teliti. Pertanyaan yang Anda tanyakan yang akan dapat jawaban dari saya adalah sesuai dengan apa yang saya sudah teliti. Lah, kalau Anda bertanya sesuatu yang saya belum teliti, maka jawabannya saya tidak tahu, gitu loh. Coba yang kredibel. Anda tahu nggak sanadnya? Sebutkan hadatsananya, lalu sebutkan min aina riwayah. Ya, coba sebutkan. Riwayat siapa? Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, berarti dari Imam Ghazali ya. Bidayatul Bidayah. Bidayatul Bidayah itu kitab Imam Ghazali juga, bukan iya. Mohon maaf salah. Ya. Jadi apa yang Anda? Saya cross check begini, Tengku. Di kitab Bidayatul Bidayah ada, di kitab Ihya Ulumuddin ada, di dalam kitab Yajibu Antusohah juga ada, juga di dalam kitab Tafsir Sawi ada, ada ya semuanya. Berarti sampai ke Bukhari, sampai ke Muslim, berarti hadis ini sahih dong. Sebentar, saya lacak dulu. Saya nggak bisa terpengaruh dengan riwayat yang Anda sampaikan. Sebentar. Kalau itu ada, saya akan tuliskan matannya. Coba matannya gimana? Pelan-pelan. Sebentar. Saya akan tulis cari matan. Ya. Terus sebentar. Ya. Man tarokal mira'ah. Mantarokal miro'ah. Miro'ah itu roknya panjang atau mar'ah? Roknya alif terus hamzah. Alif miro'ah hamzah ta ya, ta marbutah. Bukan. Hamzah saja, alif. Mantarokal miro' ya. Miro'ah, betul begitu. Terus wa huwa mubtilun. Sebentar, wa huwa mubtilun. Mubtil to ya. To Po ya.
Oke, toh benar. Ya, bagi batal ya, asal batala ya. Benar. Oke, sebentar. Oke. Begini ya. Qala sallallahu alaihi wasallam man tarakal mira'a wa huwa mubtilun banallahu ta'ala lahu baitan fi rabadil jannah wa man tarakal mira'a wa huwa muhikkun banallahu ta'ala lahu baitan fi a'lal jannah. Udah, itu kan matanya. Dan Ya, itu terdapat di dalam kitab Ihya Bidayatul Hidayah, kitab Jami'ul Usul, terus Sahih Targhibul wa Tarhib, terus At-Targhib wa Tarhib. Terus dalam kitab Fathul Ghaib fi kasfi an qanna ilah. Oke, apa yang mau ditanyakan derajat hadis ini? Oke. Ya. Ini Oke. hadis dari kitab yang paling kecil hingga yang paling besar semua ada ya catatannya ya. Terus yang mau ditanya apa? Yang saya pertanyakan begini. Kenapa penyebutan nasab ini sampai sekarang tidak dibutuhkan kitab sesama? Sedangkan Terus? hadis di kitab yang paling kecil hingga paling besar sehingga sampai Bukhari lah intinya ya. Bukhari Muslim ada. Berarti hadis ini sahih. Seandainya di dalam kitab yang Tengku Qori tadi cacat periwayatannya, berarti hadis ini di dalam bisa dikatakan turun derajatnya begitu ya. Enggak, Tidak substansi bisa yang sebentar, substansi yang Anda ingin tanyakan derajat hadis ini kan? Sahih Iya, apa derajat dhaif hadis ini. gitu. Iya benar. Oke, Bang. Jadi derajat hadis ini muskilah, bukan derajat sahih ya. Muskilah, Derajatnya dhaif ya. Cuman hadis dhaif ketika dia diriwayatkan oleh banyaknya perawi ya, dan matan hadis tersebut mutabik dengan matan hadis yang lain yang dapat menaikkan derajat dhaif ini, maka hadis ini naik derajat menjadi hasan li ghairi. Jadi apa yang menjadi persoalan, Bang? Yang jadi persoalan saya dari pertama kali keluar hadisnya Kiai Imaduddin, kenapa kitab zaman itu tidak dibutuhkan? Itu aja. Loh, Kiai Imad membutuhkan kitab sejaman, Mas. Iya, sebelah maksudnya dari sebelah. Kenapa pihak sebelah tidak membutuhkan kitab sezaman itu? Karena kakek moyangnya tidak tertera di dalam kitab sejaman. Berarti kalau begitu tidak mengikuti madhab Syafi'i dong. Bukan tidak mengikuti mazhab Syafi'i, tidak mengikuti mazhab ahli sunnah semuanya, Mas. Bahkan Syiah aja memerlukan kitab sejaman. Teorinya kita itu masalah kitab sejaman itu makulat dan ijma'an, nggak ada yang menolak. Gitu loh. Makanya saya pun tidak membahas nasab. Cuman saya terkadang agak heran. Sedangkan di makalahnya Imam Syafi'i dari al-um sampai yang paling kecil itu semuanya dicatat ya. Oh iya. Dicatat, baru bisa diakui. Ini kenapa? Kok nasab ini tidak dibutuhkan? Itu yang saya pertanyakan sampai sekarang. Ini kenapa? Ada apa? Ada fakta bahwa nasab Ba'alawi memang tidak terkonfirmasi dari kitab-kitab yang beritisar riwayat, Bang. Begini ya. Oke. Iya, siap. Anda kan ngaji fikih ya, Bang? Iya, sedikit. Oke. Jadi ketika kita membaca kitab Nihayatul Muhtaj, tentu kita tahu Nihayatul Muhtaj ini berasal daripada matan Minhajut Talibin, betul tidak? Betul. Nah, ketika kita membaca kitab Minhajut Talibin karya Imam An-Nawawi, tentu kita juga tahu bahwa matan Minhajul Talibin itu adalah muharrar, yaitu karya Imam Abil Qasim Ar-Rafi'i. Betul kan? Sepakat. Nah, dari matan Ar-Rafi'i ini, dia kitab karangannya Imam Rafi'i sendiri, namun isinya mempunyai sumber daripada kitab-kitab yang lain. Nah, kita lagi kaji misalkan kitab Al-I'ab. Ya, Al-I'ab itu karangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kita tentu akan tahu kitab ini berasal dari kitab Al-Ubab, di mana Al-Ubab ini karangan Imam Al-Muzaj. Nah, Imam Al-Muzaj atau Al-Mazaj itu kita akan pasti tahu bahwa kitab itu berasal dari kitab Imam Nawawi yang bernama Raudhatul Talibin.
Nah, Rawdatul Talibin ini berasal dari kitab Fathul Aziz karangan Imam Ar-Rifai, di mana Fathul Aziz merupakan kitab yang berasal dari sumber kitab Al-Wajiz karangan Imam Al-Ghazali. Dan Imam Al-Ghazali memperluaskan dari asal kitab Al-Wasid karangan Imam Ghazali juga. Dan kitab Al-Wasid berasal dari karangan Imam Ghazali juga, yaitu kitab Al-Basid. Al-Basid itu berasal dari kitab Imam Haramain, Imam Juwaini, yaitu Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab, dan ini adalah sumber daripada kitab Al-Um. Nah, ini dasarnya ada sanad kan? Ada intisar riwayat. Ada intisar riwayat, benar. Ketika di dalam kitab Imam Ibnu Hajar mengatakan hadza haram kama fil ubab. Hadzal haram kama fil misalkan. Kita bisa melihat dari mana dasar-dasar sumber ini, sehingga fatwa ulama ini memang bersumber daripada sahibul hikayat, itu Imam Syafi'i. Nah, ketika orang mengatakan Ba'alawi itu cucunya Ahmad bin Isa daripada Ubaidillah, tetapi tidak ada satu sumber pun yang menyatakan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa dari riwayat yang ada di zamannya atau yang mendekati zamannya. Setidaknya 200 sampai 300 tahun setelah wafatnya, ada catatan ilmu, ada catatan update daripada ulama-ulama ahli nasab yang mencatat siapa Ubaidillah, siapa Alwi, siapa Muhammad, siapa Ali Khalil Kasam, siapa Muhammad Sahib Mirbad. Tetapi itu tidak ada semua, Mas. Nihil. Nah, itu dia Jadi yang saya apa? pertanyakan tentu. Iya, jadi apa yang membuat kita mempercayai mereka sebagai keturunan Nabi? Bahkan iya, bahkan di sini yang saya janggalkan di sini juga kan Rotibul Haddad kan. Ya. Oke, Rotibul Haddad ya. Kita fokus di Rotibul Haddad. Itu Boleh. di tawassul Rotibul Haddad tidak sama sekali menyebutkan Imam Ubaidillah, kecuali ditambahi baru-baru ini. Kalau yang lama tidak ada penyebutan dalam tawassul itu Imam Ubaidillah. Nah itu saya menjadi bertanya-tanya. Baik, saya jawab, Mas. Ya. Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu beliau Dengar suara Tengku? dengar. Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang digelar oleh kalangan banyak orang dengan gelar Sahibur Ratib, ya. Mereka mengklaim bahwa Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu penyusun Ratibul Haddad. Nah, padahal Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu tidak pernah menyusun Ratibul Haddad itu. Karena ketika ada murid yang meminta amalan ratib, dia memberikan ratib tersebut dan dicatat oleh muridnya amalan itu dan diamalkan. Nah, sampai wafatnya Abdullah bin Alwi Al-Haddad tidak pernah memberikan sanad daripada ratibul tersebut karena dari dia dianggapnya. Nah, tidak satupun orang yang mampu memberikan riwayat yang jelas terkait sanad ratibul Haddad dari jalur keluarga bapaknya. Jadi Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengambilkan ilmu sanad daripada ratibnya dari Alwi terus ke atas, itu nggak ada yang jelas. Nah, di sini menyatakan bukti bahwa sanad Ratibul Haddad itu adalah bukan daripada Imam Haddad tetapi dari Imam Rifai yang lebih dahulu. Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengambil sanad daripada Imam Rifai, dan ini yang dipotong oleh para mukibinnya sehingga tidak terlihatlah Imam Rifai memberikan ijazah sanad kepada Abdullah bin Alwi daripada Ratibul Haddadnya. Padahal Ratibul Haddad itu isinya sama persis dengan matan yang ada pada kitab ratibnya Imam Rifai. Wallahu a'lam. Iya sih, sebenarnya sih saya bertanya begitu juga, karena yang di sini yang paling disebut hanya Imam Faqihul Muqaddam. Cuman di situ Faqihul Muqaddam yang saya pertanyakan, kenapa di sini yang diagung-agung seperti Imam Ubaidillah, Sahib Mirbad dan lainnya itu tidak disebut. Oke, Mang. Kita buktikan, kita ingin membuktikan bahwa yang namanya golongan mereka
dan namanya tadi Muhammad Sahih Mirbad ya. Apakah Muhammad Sahih Mirbad itu manusia yang ada atau manusia dongeng sebelum tidur? Gitu loh. Cara membuktikannya begini. Yang dikatakan Muhammad Sahih Mirbad itu dia ada di abad ke-6. Dia sejaman dengan Imam Al-Ghazali. Ya. Nah, dia dikenal seorang yang saleh dan ahli sufi, imam mujtahid. Tetapi tidak ada satupun informasi tentang Muhammad Sahih Mirbad yang disebutkan oleh Imam Ghazali terkait kesufiannya, kesalehannya, dan kefakihannya. Gitu loh. Satu. Berarti apa ya? Sudah mempunyai gelar mujtahid ya? Iya, Anda bisa dengar semua dari kalangan Ba'alawi, kakek moyangnya semua martabatnya mujtahid loh. Assalamualaikum. Ya. Nah, kita tanya sama semua kalangan Ba'alawi, apa kitab karangan Muhammad Sahih Mirbad yang menjadi sejarah atau jejak sejarah atau jejak historikal terkait keberadaan Muhammad Sahih Mirbad? Tidak bisa ditemukan satupun jejak digitalnya. Jangankan karangan kitab fikih, satu matan aja seperti Takrib, ya kan, atau Safina, surat cinta pun tak ada. Macam mana kita bisa tahu dia sebagai orang yang punya kemampuan ilmu yang tinggi? Kalau itu adalah dia dianggap sebagai ulama yang hebat, tidak ada jejak digitalnya, maka ada dua kemungkinan. Satu, kemungkinan Muhammad Sahih Mirbad ini adalah tukang petani biasa, tukang tanam bawang atau macam-macam pedagang biasa yang tidak punya martabat keilmuan agama sehingga wajar tidak dikenal dia sebagai orang-orang alim. Atau yang kedua, ya, kalau dipaksakan dia berderajat sebagai ulama mujtahid, maka Muhammad Sahih Mirbad itu adalah orang palsu, namanya dituliskan tapi tidak ada orangnya. Jelas ya, Mas? Ya, terima kasih. Cuma ini apa mempunyai gelar mujtahid ya? Nanti saya coba teliti lagi. Ya, terima kasih Tengku. Cuman itu yang saya pertanyakan, kejanggalan dari kemarin-kemarin. Nah, ini saya jarang berkomentar di media sosial. Cuman kemarin agak lucu juga. Kenapa kitab zaman itu tidak dibutuhkan? Seandainya hadis saja, perawinya itu anggaplah tidak jujur lah, itu bisa turun derajatnya. Sedangkan ini nasab suci yang dikaitkan kepada Rasulullah. Kok tidak membutuhkan kitab zaman itu doang yang saya pertanyakan. Oh, terima kasih. Paham kitab sejaman berarti. Terima kasih atas penjelasannya, dan kepada semuanya salam takdim, salam hormat kepada semuanya. Afwan izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Tengku luar biasa. Jadi santri Madura, tetapi dia tidak buta. Hati dan matanya tidak buta, sehingga dia ingin mencari tahu, cerdas. Nah, maksudnya begini, harusnya santri Madura itu harus seperti beliau yang tadi itu, cerdas gitu. Enggak cinta buta, biarpun dia tidak dulunya percaya, tetapi dia cari, dia teliti, sehingga dia menemukan kebenaran. Masya Allah. Ya, seperti itulah kalau bertemu dengan orang-orang yang punya hikmah. Jadi kita tidak perlu sangat rumit dalam menganalisa dan menyampaikan kebenaran yang ada, begitu. Ya, gimana Bang Sepri mau narasi, silakan. Nggak dulu dengar dulu, biarin abang itu lah. Ya, kalau saya sih udah sepakat memang kalau dari pertama temunya berijik sama siapa Bahar itu saya sudah gugur di adabnya sudah gugur, sudah memang saya sudah nggak yakin, 90% saya nggak yakin, adabnya sudah gugur. Gitu aja kalau saya sih. Sementara ini saya nyimak dulu kan. Ya, tapi nanti kalau ada jangan ikut-ikutan ya, perintah suruh ngasah celurit apa segala, jangan ya.
Sebab perintah suruh ngacah celurit itu kan perintah dari si Rizik. Oke, tamu yang baru datang, Bang HR dan Akila yang ingin bertanya atau diskusi, tafadhal silakan. Jika saya itu memang seseorang yang boleh sedikit cerita ya, Tengku Kori ya. Boleh. Terima kasih. Seseorang yang dibesarkan di lingkungan habaib. Saya sendiri ahwal ya. Seseorang yang dibesarkan di lingkungan habaib. Dan ketika usia 15 tahun, saya itu di pondok pesantren Balai Rombeng kalau di Banten ya. Nah disitulah saya melihat dengan mata kepala, menyaksikan oknum habaib. Ada yang sampai meminta maksa ya, atau bahasa kasarnya memeras kepada para kiai. Mulailah timbul kejanggalan secara etika ya, bukan secara ilmu dulu. Secara etika tentang perilakunya. Walaupun waktu saya dibesarkan di lingkungan habaib dari kecil itu, memang mereka baik gitu ya. Tapi kan yang sangat disayangkan ini ketika mereka mengklaim sebagai juriyah Rasulullah SAW, tapi perilakunya terkadang tidak mencerminkan sama sekali perilaku baik-baiknya gitu ya, atau malah sebaliknya. Berarti hal-hal buruk yang ditunjukkan. Seperti itulah kurang lebih penilaian tentang habaib itu saat ini. Ya, udah pastikan Islam itu adab Bang. Ya kan Islam itu kan diutamakan adab. Dari adab-adabnya memang kalau saya lihat gugur. Nah, nggak ada juga Islam yang dalam Islam itu nggak salah kita harus taat amir, itu ada kan. Sementara mereka ini kayak presiden pun dicaci maki oleh Rizik sama siapa Bahar itu. Nah, di situ saya udah waduh, saya kok seorang keturunan baginda Rasul tapi adab jauh lah, mau akhlak adab pun nggak ketemu gitu. Kalau dia akhlak berarti adabnya sudah ketemu kan. Ini adab pun nggak ketemu gitu, jauh mau akhlaknya berarti. Nah saya masuk ke sana, baru masuk saya disuruh ditanya tahu, sampai disuruh ditanya tahu doa berak. Nah kata saya, orang marah saya tahu, saya cuma doa untuk masuk kamar mandi saya. Nah dalam nggak kesan, saya sering masuk sana nggak kesan itu, nggak ada kesan gitu, karena nggak dapat gitu. Yang ada malah akhirnya tertanam dalam jiwa gitu nih, saling caci dan saling maki yang ada. Mereka keras kemarin, ya nggak apa-apa. Saya kalau kawan mau temu, cuma ingat kata saya. Orang gue teman kan tanggal 7 kemarin, dan saya juga nggak ikut perkembangan. Tanggal 10 kata udah mau ketemu lagi. Ya saya silakan aja kalau mau ketemu. Saya belum diajak dikasih ngomong dari tadi ini. Apa? Belum dikasih ngomong ini dari tadi ini. Siapa Bang? Lanjut. Oh ya. Jadi kalau saya udah nggak kesan, karena saya pernah sedikit saya kan pernah belajar juga, meskipun saya nggak mondok, cuman saya kan ya maklum banget. Tadinya memang kita gede di kalangan orang nggak dalam dari jalan lah Bang ya, gede di jalan. Cuman saya belajar ternyata Islam itu yang diutamakan adab kan. Nah dari situ saya Islam itu adab yang diutamakan. Sementara ya saya lihat beliau kayak Rizik, khususnya Rizik sama Bahar lah ya. Dua ini adabnya gugur benar dalam Islam itu. Jadi kalau dia ngomong Islam sudah gugur dalam Islamnya aja, jauh mau jadi mau juriah nabinya, keislamannya pun saya ragukan gitu, karena adabnya sudah gugur menurut paham saya. Itu aja kalau saya. Jadi saya sangat bersyukur sekali kalau memang kita ini mau bersatu, kayak memperbaiki Islam lah ya, memperbaiki akidah Islam, dan juga jangan dijadikan suatu kebanggaan atau dijadikan suatu alat bahwa mereka juriah Nabi. Contoh kayak di Labuhan Maringgai di Lampung ini itu ada Bang, dulu namanya Said Hussein bin Idrus bin Ali ya kalau nggak salah. Sekarang sudah ganti, saya lihat Habib sudah di situ.
hilang Saidnya. sebentar. Karena setahu saya dulu Bang Said Sapri. yang keturunan Rasul ini rata-rata Said, karena dia dari Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, Hasan. ya kan? Iya. Oke. Said. Sebentar Bang Sapri. Teman-teman di bawah tolong tap-tap layar, tap-tap layar, tap-tap layar. Jangan lupa bagi-bagi gift biar kekuatan room kita menjadi stabil dan bagus. Murka kemarin itu Bang, sampai orang ngomongin yang merdeka ini, nah kakek moyang saya ini banyak yang mati juga perang kata saya. Iya, orang sampai mengklaim bangsa ini bahwa hasil perjuangan mereka, nah itu yang bahkan sampai siapa W.R. Supratman dibilangin habaib, orang juga habaib. Nah ini sudah nggak benar, udah pengkaburan sejarah bangsa. Nah di sini letak saya berontak kemarin, saya udah nggak setuju sekali. Nah ya jelas Iya. tuh. Nah, itu Semua jadi punya Habib Bang. Mekah nanti jadi punya Habib. Nabi aja sudah dikata punya Habib sekarang. Nabi Muhammad itu diklaim oleh mereka sebagai Yamani. Ya, dengan syair yang mereka buat Tohal Yamani, ya. Gitu. Nanti Indonesia semua punya Habib. Perempuan-perempuan Indonesia halal semua jadi punya Habib. Ya. Perempuan-perempuan mereka haram untuk kita, ya. Karena kalau dikawin sama yang bukan Habib jatuhnya zina, gitu kan. Padahal Imam Syafi'i radhiyallahu taala, beliau punya ayah bernama Idris. Idris ini menikah dengan seorang syarifah, anak keturunan daripada Imam Hussein, ya. Terus jina itu, maka orang itu otaknya di bawah garis kemiskinan, ya. Berfikirnya bukan dengan ilmu tetapi dengan lubang bool. Maka hati-hati dengan akidah mereka, karena mereka itu adalah pendusta dalam agama. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Baik, gantian siapa lagi yang mau bernarasi? Mungkin di bawah yang mau naik silakan. Kalau ada yang naik atau saya oke minta Bang, Bang saya Hair untuk mohon maaf ini Bang, saya terima kasih benar udah dapat pencerahan ya. Yang saya doain semoga yang di Komal ini diberikan oleh Allah kesehatan, dimudahkan segala urusannya. Ya kan. Nah, saya izin pamit ini Bang, turun dulu Bang. Baik. Ya. Mohon malam. baik. Terima kasih sudah berkenan hadir di saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang di bawah yang ada yang mau naik, mau bertanya atau mau sharing. Aku kari kemana lama nggak kelihatan lagi ini. Sebetulnya kelihatan Bang, cuman kemarin ini beberapa waktu tidak sempat live, tapi hadir live di tempat yang lain. Silakan yang mau bertanya, yang mau naik, fadal. Bang HR mau nanya apa atau mau narasi apa? Silakan. Ini nyimak tunggu kok lagi batuk juga, saya nyimak dari tadi. Oke, Bang Akila mau melanjutkan pertanyaan atau nanti diganti yang lain? Dilanjut tuh Jerman Barat pengen ngomong katanya. Oke, silakan Bang Jerman Barat. Oke, silakan. Ada yang mau naik ini? Yang sudah selesai. Oke, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam Tengku. Malam Bang Udin. Silakan Bang Udin. Saya mau tanya Tengku. Jadi selama pembahasan kita nasab, polemik nasab ini, apakah tidak ada satupun kiai atau ulama yang dapat isyarah dari Rasulullah seperti mimpi atau istikharah mengenai keaslian atau kepalsuan Ba'lawi Tengku? Ya. Jadi soal masalah mimpi ulama, saya nggak tahu karena tidak ada ulama yang menyatakannya. Tapi yang jelas Bang, ketika ilmu sudah Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan intisyar ilmu itu ila yaumil qiyamah sampai hari ini kepada kita,
maka tidak perlu lagi melibatkan Nabi SAW untuk mengkonfirmasi kebenaran dan kepalsuan nasabah Alawi. Toh sudah ada pengetahuan dan ulama sudah mengkajinya dan sudah menemukan kepalsuan nasab mereka. Hanya tinggal mereka mempertahankan nasabnya bukan dengan ilmu tetapi dengan persekusi, dengan fitnah-fitnah yang mereka buat untuk memperkuat nasab mereka. Ini adalah jalan kepalsuan yang mereka alami, dan ini tandanya mereka sedang terkena penyakit sindrom, teman-teman. Ya, hati-hati. Begitu Bang Udin. Karena begini Tengku, khususnya Ini Opa mau ntar dulu satu lagi. tahu ini nanya. Ntar dulu. Karena khususnya ulama-ulama NU kita sendiri itu kan terbagi dua. Ada yang masih percaya ke Ba'alawi, ada yang tidak. Biasanya kan ulama-ulama dari NU paling kenceng masalah istikharah. Tapi kenapa pada masalah ini tidak ada satupun yang dapat isyarat dari Rasulullah? Begitu Tengku. Sebenarnya ada Bang, sebenarnya ada, cuman kan cuma juga disampaikan karena